Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7 ya, semester genap ini. Kali ini kita akan membahas yaitu akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ria dan nifak. Oke anak-anak semuanya, sudah siap belajar? Baik ya, Pak Guru mohon kalian harus tetap semangat ya dalam belajar. Baik, anak-anak semuanya silahkan kalian cermati gambar berikut. Nah ini, ya ini adalah perilaku nifak dan ini adalah perilaku ria. Ya, ria ini adalah pamer ya, membantu orang lain tujuannya untuk dipuji. Oke ya, ini adalah perbuatan yang tercela. Baik, kalian perhatikan. Ini adalah peta konsep ya. Kali ini kita hanya akan membahas mengenai ria ya. Sementara nifak insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, mengenai ria kita nanti akan membahas pengertian ria, dalil tentang ria, kemudian macam-macam ria, bentuk-bentuk ria, dampak negatif ria, dan perilaku menghindari ria. Oke, sudah siap belajar? Baik ya, mohon kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Oke anak-anak, ya setelah kalian tadi mengamati gambar yang Pak Ari tayangkan di depan, ya mungkin kalian bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ria itu? Dan bagaimanakah dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan ria? Oke ya. Mungkin juga kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang lain seputar ria. Silahkan bisa kalian catat dalam buku kalian ya. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan. Kita akan bahas mulai dari pengertian ria. Apa sebenarnya ria itu? Ria dalam bahasa Arab artinya adalah memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, ya, yang baik yang dilakukannya dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Ya, ini adalah ria. Ya, sekali lagi, ria itu adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang baik yang dilakukannya dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Jadi dia ya sukanya memberi, dia sukanya memperlihatkan sesuatu ya kepada orang lain, hal-hal yang baik ya, tapi tujuannya untuk dipuji. Ini adalah perbuatan ria. Hal sepadan dengan ria adalah sum'ah. Jadi ria itu sepadan dengan sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah sum'ah, sepadan dengan ria. Oke, bisa dipahami untuk pengertian dari ria ini? Ya, baik ya, mudah-mudahan kalian sudah paham. Untuk selanjutnya kalian perhatikan dalil larangan bersikap ria ya. Ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Kalian perhatikan, mari kita baca bersama. Man samma'a samma'allahu bihi wa may yura'i yura'illahu bihi. Artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau ria, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini dalil tentang ria. Bisa dipahami ya. Jadi barang siapa yang memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, justru nanti Allah akan menunjukkan keburukannya kepada orang lain. Oke, kita lanjutkan.
Macam-macam riya itu ada dua ya. Yang pertama adalah riya jali. Kalian perhatikan, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah riya jali. Kemudian riya khaufi ya. Yang kedua adalah riya khaufi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali ya, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain ya, ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ini adalah riya khafi. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini ada riya jali dan riya khafi ya. Kemudian kalian perhatikan bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya ya, sifat-sifat riya. Yang pertama ya, contohnya adalah seorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Kemudian yang kedua, seorang siswa sedang melaksanakan sholat duha atau duhur dengan harapan supaya dapat nilai yang bagus dari gurunya. Ya, ini juga bentuk riya ya. Yang ketiga adalah bapak taufan. Ini sering menyumbang kepada pesantren ya, mintanya diumumkan oleh panitia agar orang lain mengira atau menyangka atau memberi sanjungan kepadanya bahwa dirinya adalah ahli sedekah atau ahli infak. Ini juga merupakan bentuk dari riya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, kalau sudah, coba kita lanjutkan lagi. Kalian perhatikan, adapun dampak negatif ya dari perbuatan riya ini apa saja? Yang pertama, menghapus pahala amal kebaikan. Wah, hati-hati ya. Kemudian mendapat dosa besar karena riya termasuk bagian dari syirik kecil ya. Ini riya merupakan bagian dari syirik kecil. Makanya hati-hati. Kemudian tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap orang-orang kafir ya. A'udzubillahi min dzalik ya. Jadi ini adalah dampak negatif dari perbuatan riya. Sungguh sangat membahayakan, bisa menghapus amal ibadah kebaikan kita. Untuk itu, ayo kita hindari perbuatan riya. Bagaimana cara menghindari perilaku riya? Ya, yang pertama adalah memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya, semuanya itu adalah tunduk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, kita tidak membutuhkan sanjungan atau pujian dari orang lain. Oke, karena semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan ya. Yang kedua adalah melatih diri berbuat secara ikhlas. Jadi kalau kita beramal ya, ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk mencari ya sanjungan atau pujian dari orang lain. Oke? Dan yang ketiga, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala semata ya. Jadi cukuplah Allah yang mengetahui dan kita usahakan untuk menyembunyikan amal ibadah kita ya. Kita hanya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan atau balasan dari orang lain. Ini adalah perilaku, cara-cara untuk menghindari perbuatan riya. Bisa dipahami anak-anak? Oke ya. Kalau sudah paham, yuk kita coba kerjakan latihan soal berikut ya, biar kalian lebih paham lagi. Yang pertama, jelaskan pengertian riya. Nah, tadi Pak Guru sudah menjelaskan ya apa artinya. Kemudian sebutkan dua jenis riya ya. Apa saja itu ya? Riya apa dan riya apa? Oke.
Kemudian sebutkan 3 dampak negatif ria, tulislah dalil tentang ria, dan juga bagaimanakah cara agar terhindar dari perbuatan ria. Bisa dipahami? Oke. Baik, terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat ya, dan hindari perbuatan ria, karena perbuatan ria ini bisa menghapuskan amal ibadah kita yang sudah kita lakukan ya. Semoga amal ibadah kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan usahakan melaksanakannya dengan ikhlas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.